Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lover semuanya. Alhamdulillah ini kita dapat undangan dari Mas Tonis Ekoton untuk menghadiri di salah satu acara pembukaan toko refill dan sebagainya, dan juga untuk mengikuti tur Kampung Siba sebagai kampung zero waste yang ada di Kabupaten Gresik. Maka dari itu tetap ikuti terus perjalanan kami dan juga bagaimana perkembangan dan apa saja yang akan dilakukan oleh SDI Al Huda untuk kedepannya. Terima kasih. Sekarang kita posisinya ada di Kalbari Express. Kebetulan ini jam 8.44. Insya Allah nanti kita akan sampai. Setelah sampai nanti ikuti terus di hari ini. Oke, see you in Gresik. Posisi kita sekarang sudah menuju ke penginapan ke rumahnya Maisal. Untuk kegiatan selanjutnya tadi baru selesai dinas pendidikan. Selanjutnya ikuti terus saja. Insya Allah nanti ada agenda juga untuk ketemu sama Mas Tonis dari Ekoton. Okay, thank you. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huda lovers, alhamdulillah ini sudah di hari kedua. Insya Allah sekarang kita sudah persiapan untuk berangkat ke Kampung Siba Zero Waste City. Oke, ikuti terus kegiatan kami di sana. Bagaimana Kampung Siba dan apa saja yang ada di sana dan poin-poin zero waste yang seperti apa yang bisa kita ambil. Tetap ikuti terus di SDIT Al Huda atau Al Huda TV Bawean, juga di Santri Tulen Cilik, dan di SDIT Al Huda Instagram dan SDIT Al Huda Facebook. Oke, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kampung Siba Klasik, yang mana kampung yang dicanangkan menjadi zero waste city. Mungkin kita bisa lihat begitu luar biasanya kampungnya, dari sistem bioporinya, terus dari beberapa hal penataannya luar biasa. Nanti insya Allah kita akan keliling lagi untuk lebih mengenal lagi bagaimana di dalam kampung Siba, apa sih yang bisa kita adop dan kita bisa ambil. Tapi kalau dari sekilas kita lihat di sini ada beberapa poin yang sudah bisa kita garis bawahi untuk nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita ataupun di sekolah seperti itu. Jadi yang namanya kampanye bahayanya plastik dan juga penolakan sampah.
Cinta. Dan ini masih masuk di kawasan Kampung Siba Zero Cities. Kita sendiri nggak, karena ingin memperkerjakan dan juga memberi pengalaman pada Karang Taruna, Pak. Jadi kita kerja kalsium dari sampah pendok kami, dok. Bapak Lurah, Oke guys, alhamdulillah kita sudah melakukan peresmian di retail store di Kampung Siba. Ini alhamdulillah sudah dapat beberapa produk-produknya. Nanti mungkin kita akan spillkan satu persatu karena memang sistem refill motor ini sangat menarik, dan kalau misalnya bisa diaplikasikan minimal di lembaga kita sendiri, itu akan menjadi salah satu daya tarik juga, dan bisa ditularkan juga ke beberapa tempat atau lingkungan sekitar lembaga atau instansi yang sudah memulai dengan refill store itu sendiri. Mungkin lebih enaknya lagi nanti kita langsung bertanya sama pihak-pihak yang bergerak di dalamnya seperti itu. kira panjenengan membentuk karena di kita ini Mas ya, itu kita memberikan perilaku bercontoh. Jadi kalau prosesnya sih ya alhamdulillah ya warganya support. Kita pergerakan itu sejak 2019. 2019 kita memberikan perilaku tentang ngompos, tentang pengolahan sampahnya. Kemudian juga warga timbul tanda-tandanya. Buat apa Pak RT ya? Oh ini nanti bisa dibuat kompos Bu. Jadi kita memberikan contoh perilaku, akhirnya dari situ Pak Umaya dari BLH menawarkan, ayo Pak dibuat kampung Jeruis. Saya belum tahu apa itu Jeruis ya. Tak apa-apa, ayo Pak kita buat kampung Jeruis. Akhirnya kita berkolaborasi sama Ekoton, Adiru, Pertanian Lusikan, juga BSA, juga RBI. Dan kita bagi Mas. Jadi kayak Ekoton itu tentang ilmunya Jeruis. Kalau Pak Tiru itu
kebijakan tentang kita mengeluarkan satu aturan itu biasanya dikaji sama Matiru. Kalau untuk RDE itu lebih ke sampah kulit untuk pembuatan mikroingredient. Pertamina sebagai biasanya. Ini yang menarik dari Kampung Siba ini kan kira-kira ini di dalam Kampung Siba sendiri ada berapa rumah? Satu zero waste. Kampung Siba ini kurang lebih ada 57 rumah. Dari 57 rumah panjenengan berarti aksi dulu baru sosialisasi. Iya. Oh, Aksi dulu baru sosialisasi. iya, iya, iya. Artinya menumbuhkan rasa penasarannya, kesadarannya dulu ya. Itu hal yang saya juga penasaran karena kan semua orang punya pemikiran masing-masing. Nah ini kalau bisa berjalan bersama dan setuju di approve sampai akhirnya menjadi subatan. Setelah warga semua memperlakukan sudah berbuat ya tentang perilaku zero, artinya kita keluarkan aturan. Jadi fungsinya aturan ini untuk apa sih? Untuk mengikat warga kosan. Mereka tinggal di sini agar tidak merusak. Jadi setelah percontohan perilaku warga baru kita keluar aturan. Kira-kira Pak, keuntungan atau benefitnya sendiri untuk per rumah dengan adanya program zero waste itu apa ya? Kalau keuntungan sih banyak sekali keuntungan. Mulai dari oksigen itu bagus ya. Sekarang juga terlihat asri juga. Kalau menurut saya pribadi bahwa untuk lingkungan yang asli itu bisa merubah pemikiran orang, bisa merubah kota. Kita sendiri kalau di kawasan yang gersang dengan kawasan yang asli itu beda. Kalau di kawasan gersang itu biasanya otak gampang terespon dengan emosional, Stres. iya gampang stres. Tapi dengan adanya kawasan yang asli ini kita bisa meredam. Jadi warga biasanya gampang emosi, gampang terbawaan, sekarang bisa merubah Pola pikir. pola pikir. Nah dalam penerapan itu sendiri selain panjenengan didampingi sama DLK, Ekoton, apakah ada peran aktif pemuda-pemuda di dalamnya untuk bantu Ada di sini mulai dari anak-anak sampai karang taruna, ibu-ibu, bahkan bapak semua sudah pure ya, sudah pure peduli terhadap lingkungannya. Dan bahkan di sini tuh anak SD, SMP sudah berani menegur orang yang tidak melakukan pilah sampah. Itu memang saya berikan kewenangan ya untuk anak-anak karena mereka sendiri punya hak terhadap lingkungan. Jadi nggak peduli ke orang tua atau anak kecil yang tidak melakukan pilah sampah atau pembuangan nyaur, dia sudah berani menegur. mungkin ke depan Pak, saya punya ide akhirnya dari sini kan kami kan dari sekolah SDIT sendiri itu kan nanti di bulan-bulan Mei mungkin akan ada tour juga bila panjenengan berkenan itu akan dikomunikasi ke Mas Tonis, mungkin siswa akan saya bawa ke sini semua untuk melihat kira-kira itu prosedurnya seperti apa itu, apa ada persyaratan tertentu atau bagaimana? Kalau prosedurnya kita di sini ada itu kita tidak berbayar dan yang paling penting di sini tuh kalau ada kunjungan apabila membawa sampah dari luar itu harus dibawa kembali, jadi tidak setiap kunjungan tidak boleh meninggalkan sampah di sini karena di sini di Siba ini kita menekan untuk timbulan sampah baru. Terus untuk biasanya itu apa kayak di lain kan ada kayak kalau ini enggak kita rela apa tergantung dari dia apa enggak ya pengunjungnya.
Berarti Cuma nanti di sini ya itu kita lihat eventnya ya. Jadi yang kalau pendem itu aja. Iya. Karena memang selama ini kita merasakan ya, kalau kita menyediakan kudapan dari Pulau Pendem itu setelah selesai acara semua itu sudah masuk ke tong komposter. Jadi nggak ada sampah lagi. benar-benar zero ya. Iya. Masuk ke tong komposter semua. Oke, berarti ini insya Allah mungkin kita kasih surat pengantar mungkin biar ke Mas Tony mungkin kemudian panjenengan juga. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih banyak atas Lagi, satu, dua, tiga. Bentar, kamera. Siba klasik. Oke baik, alhamdulillah tadi kita sudah diajak oleh Mas Tanis dari Ekoton ke beberapa sekolah, ke SD IPA Bunaya, juga SD Muhammadiyah Beringin SD Bakung Beringin, dan banyak dengan sharing, diskusi, dan PR tentunya buat sekolah kita, SD Kuda, dan juga para Aguda Lovers nanti yang akan mengikuti kegiatan kami apa saja, dan ini termasuk rencana sekolah kami untuk bermitra dengan Ekoton Foundation yang di belakang ini. Nanti juga kita akan mengambil beberapa footage tentang Ekoton dan sebagainya, biar teman-teman juga lebih mengenal bagaimana pemeliharaan lingkungan dan juga pejuang-pejuang sungai yang mempertahankan kebersihan yang ada di sekitar, seperti itu. Oke. Kita akan sedikit sharing ilmu sama Mas Tonis terkait masalah sungai, bagaimana meneliti air dalam sungai. Mungkin bisa melihat jalannya nanti. Sampai sini, iya.
Tapi itu terendam. Tapi ini alami, memang seharusnya seperti ini sungai itu. Kayak di Singapura kan kanan kirinya netral dari bangunan. Karena memang seperti itu harusnya. Jadi kalau ada yang mendirikan bangunan di sepanjang sungai, ada beberapa instrumen, Pak. Yang pertama itu yang fosfat ini ya. Fosfat itu salah satu instrumen untuk mengetahui kadar chemicalnya gitu, kayak kimiawinya, yang itu berasal dari apa namanya, kayak ternak. Terus kemudian kayak kalau ada peternakan sapi, itu kan kotorannya kadang mengandung ini kimia kan, karena makannya seperti itu. Jadi bisa dihitung lewat salah satunya lewat ini. Ya, terus kemudian di sini kalau mikroplastik ada dua pengukuran. Biasanya pakai Mystic Scan. Mystic Scan ini adalah bentuk kecil dari penyaring ini, Pak. Jadi ini yang versi kecil. Kalau versi kecil itu kita takar atau ketentuannya adalah untuk pengambilan sampel 10 liter. Jadi ini kurang lebih 1 liter, jadi 10 kali. Nah, sebelum memakai ini, dulu kami memakai ini, Pak. Tapi ini lebih riwuh, lebih ini sih gede ya. Jadi kalau ini butuh 100 liter. 100 liter. Ini kan 10 liter. Jadi 10 kali ini. Jadi bayangkan ya, sudah males duluan ya. Apalagi kalau dilakukan oleh anak SD. Jadi kemudian ini disederhanakan menjadi ukuran 10 liter. Gitu, hal yang compact. Jadi sementara ini dipakai untuk penelitian tertentu. Jadi nggak semua orang sekarang pakai ini, karena kita udah punya alternatif yang lebih kecil. Nah, untuk penyaringannya ketika 10 kali pengambilan pakai ember, nanti akan tertabung di sini, Pak. Akan tertabung di sini untuk sampling yang sudah kita saring. Kan ini disaring tuh. Disaring, terus kemudian akhirnya melorot ke sini semua, terus ditabung ini. Yang 100 tadi. 100 mili ya. 100 liter. Terus untuk komponen wadah, karena kita ingin saring mikroplastik, Pak. Jadi kalau bisa pewadah yang digunakan adalah wadah non plastik supaya tidak ada kontaminasi. Jadi seperti stainless atau aluminium gitu. Nah, seperti ini berarti kita nanti akan saring menggunakan screen. Ini screennya sudah di apa ini namanya? Sudah diperketat ya, atau sudah diikat sama Mystic Scan itu singkatan sebenarnya, Pak. Mystic itu mikroplastik, scan itu mikroplastik scan. Jadi scan itu kan bahasa Inggrisnya kaleng. Jadi kaleng untuk menyaring mikroplastik. Ini dari kaleng ini. Kaleng Susu. Nah, caranya coba ini ditekan, Pak. Tekan, terus kemudian diambil airnya. Kamu ambilin. Bukan, Pak, ini dari sini. Nah, kayak gitu, terus kemudian disaring, Pak. Disaringnya dibiarin tumpah, nggak apa-apa. Nah, bentar. Itu selama 10 kali. Jadi nanti unsur plastik atau polusi plastiknya bisa tersaring lewat 5 ya. Tapi nggak bawa ini ya kamu ya.
tabung untuk ini ya. Oh nanti dibedah di oh lah Rara seneng Pak, malah gak mau balik ke atas kita gitu ya. Ikut dia Bu, tapi takut gitu kalau anak Ini ya. karet banyak dilepas. Terus kemudian ini disimpan di sini aja karena kita nggak bawa apa namanya ini ya Wadah. tabungnya. Terus kemudian coba kita ngukur ini Pak. Ini harusnya pakai ini aja. Ini kan ada lagi. Jadi adalah instrumen pengukuran untuk mengetahui suhu, pH, TDS dan juga DO. Jadi kalau pH itu keasaman Pak. Kalau air kan juga karena ditinggali oleh ikan juga pH-nya harus balance antara 6 sampai 7. Terus kalau DO itu biasanya juga harus di bawah 3 atau 4. Karena ikan di dalam air itu juga perlu DO, oksigen. Jadi perlu mengukur gitu. Kalau DO-nya 2 atau 1 itu berarti sudah kritis, jadi banyak. Ya, pasti banyak sama. Terus suhu itu juga harus suhu ruang ya. Jadi kalau sungai terlalu panas itu juga fenomenanya akan mematikan unsur plankton di dalam atau mikroorganisme kecil. Jadi harus seimbang juga suhunya. Nah biasanya suhu yang tidak normal itu ketika di dekat saluran limbah industri Pak. Itu biasanya langsung dirilis dalam keadaan panas. Nanti langsung sekitarnya bisa mati. Nanti akan berubah. Paling nanti kita butuh sekitar waktu 15 detik sampai 20 detik. Terus mencelupkan gini. Derajatnya 31. Oh suhunya. Terus kemudian oksigennya 5, artinya bagus kan. Oh standarnya Kalau bisa apa di ada atas 2 atau 3, 4, 5 itu sih kayak DO-nya yang bagus. Ini fungsinya untuk melihat kimiawinya Pak. Dalam arti kayak fosfat itu tidak boleh lebih dari 0,1. Jadi sangat rendah sekali. Jadi nanti itu airnya diambil. Agak keruh. Ini. Kalau fosfat ini Pak dengan alat ini Pak, ini biasanya melihat dari tingkat kekeruhan Pak. Karena kan dia membaca sinar ya kalau nggak salah. Jadi ini dinyalakan. Nah kalau sudah hidup seperti ini dimasukkan Pak. Ini masih C1, jadi C1 itu mewajibkan untuk dimasukkan sampelnya dulu, terus klik 1 kali sampai C2. Dia akan melihat apa kekeruhan dulu atau air yang dimasukkan. Kalau sudah C2 artinya kita sudah harus meracik reagennya Pak, reagen untuk bisa melihat reaksi ya. Kalau untuk yang cairan ini liquid ini 10, saya nggak tahu ini namanya apa dan fungsinya apa, pokoknya reagen lah. 0, 4, 5, 7, 8. Nah setelah 10 langsung reagennya tutup. Ya. Nah kalau sudah mana tutupnya tadi? Dikocok Pak sampai larut. Nah, ini kalau sudah larut kita masukkan lagi terus kita tahan sampai muncul timer Pak. Ini kan C2 jadi ini terakhir, terus kita nunggu 5 menit. Nunggu 5 menit kemudian nanti akan muncul fosfatnya berapa. Biasanya sih harusnya tidak lebih dari 0,1. Kalau ada yang lebih dari itu kayaknya memang bahaya sih. Airnya dalam kondisi yang tidak baik. Jadi sebenarnya untuk antara fokus di sini dengan di sini beda. Jadi ketika di sini jernih, di sini gelap. Jadi di sini ada dua view yang bisa kita pilih. Jadi kalau anak-anak misalkan lebih tertarik melihatnya di dalam, berarti nanti
harus difokusin ketika melihat ini. Karena apa yang jernih di sini belum tentu. Kan pakai alat bantu pembesaran ini, Pak. Ini Terus kemudian ini instrumennya kotak-kotak ini, Pak. Ini kalau kita fungsikan atau gunakan sebagai mikroplastik, ini membantu untuk sebagai alat ukur dari objeknya. Jadi satu ruas ini 1 mm. Ini kuning, mungkin kuning ini iya nggak? Ini kuning ya. Kenapa bukan? Itu masih berpotensial. Dengan baru bicaranya apakah ini plastik atau organik. Ini Pak, itu karena itu dari apa namanya preparasi sama anak-anak. Jadi mereka sudah siap. Nah, itu Pak, ini perasaan transparan itu filamen, jadi itu dari plastik bening. Kalau yang ya jika dia tidak juga atau biasanya plastik elastis itu Pak untuk wadah sayur itu protoli. Terus kemudian yang biru itu fragmen nggak kira-kira Rek? Yang sifat plastik itu kadang terbuka Pak, jadi kayak dia itu mudah diganti oleh apapun ya. Jadi seperti polusan atau adanya itu dia mudah masuk ke. Seperti kalau kita membeli soto ayam misalnya atau yang berdampak itu kan kalau mencuci perabot plastik kan susah ya. Nah seperti itu. Jadi mereka seperti spons, jadi mudah menyerap apa. Dan kemudian kalau polutan ini terus menempel dan itu tertelan oleh kita, maka plastiknya sih bisa keluar melalui feses, tapi yang ditunggangi ini yang nggak bisa keluar. Jadi mikroplastik itu sebagai kayak istilahnya gojek gitu Pak. Gojek, mereka mengantar atau dia itu gonceng polutannya dia diturunkan tapi dia bisa lari sendiri plastiknya. Jadi polutannya yang berbahaya. Tapi barangnya banyak yang khas. Store itu adalah salah satu toko yang kami gagas untuk mempromosikan sistem isi ulang. Konteksnya seperti ini ya. Jadi kami belinya itu Pak, itu di regeran seperti ini. Terus kemudian kalau ada orang kampung yang beli itu biasanya kita layani dengan sistem curah seperti di Siba kemarin. Jadi ini sejak 3 tahun yang lalu. Cuman barangnya banyak yang habis jadi masih belum pulaan. Ini ada tas tote bag, ada macam-macam tadi yang dibawa di sekolah, ada toples seperti itu, ada popok kain sebagai alternatif yang popok sekali pakai. Terus kemudian dulu ini menyediakan jasa cuci popok Pak, seperti ini. Ini ada mesin cuci, kami ingin membuat laundry popok. Yang penting seperti itu. Cuman kebetulan kan kalau di Siba kemarin saya buat bermerek itu karena hasil riset. Jadi saya tanya sebelumnya itu, Bu kalau memakai sabun itu merek apa? Ternyata banyak yang survei membuktikan bahwa Wings dan Unilever paling banyak diminati. Itu makanya alasan kenapa saya pulaan lebih banyak produk Wings dan juga Unilever. Gitu. Nah, ini impor Pak, yang sampah impor. Jadi yang disukai oleh masyarakat sampah impor itu bersih karena negara maju kan dia sudah milah sampah dengan rapi ya.
Terus kemudian waste manajemennya juga sudah bagus, jadi mereka lebih bersih. Ini yang disukai masyarakat, dan ini adalah merek yang tidak kita temukan di Indomaret atau di Swalaya. Ini yang diselundupkan ya, Mas? Jadi satu bongkahan besar kertas, ternyata di dalamnya itu ada ini terkirim ke sini, dibuang. Itu baru. Ini yang bisa dijual, yang nggak bisa dijual lebih banyak lagi, yang plastik cacahan itu yang menimbulkan masalah juga. Nah, terus ini Pak, ini sampah yang saya sebutkan tadi yang tidak bisa dijual. Ini sampah impor. Jadi ini yang dibakar oleh masyarakat ketika mereka sudah memilih sampah yang bisa dijual. Jadi ini dibuang atau dibakar. Ini kan food packaging ya. Iya betul. Bungkus makanan, dan sampai lihat apa namanya mereknya itu bukan merek sini. Iya benar. Terus ada negaranya juga, kadang dari Spain, Inggris, Kanada. Ini sampah Pak, ini nggak bisa diapa-apain kan? Ini sampah ya. Nah itu yang bisa dipegang. Dan ini Pak, kalau ini boneka mikroplastik. Boneka mikroplastik. Kan mikroplastik tadi kan bentuknya ada yang filamen kayak benang. Filamen. Ini fragmen. Visualnya. Ini granul, jadi bundar gitu. Terus itu fragmen itu yang paling kuat tebal. Jadi digambarkan toko yang kuat. Ini juga granul. Ini flaky, ini yang plastik elastis ini Pak, yang seperti kresek yang protol, jadi kan dia kayak pipih gitu. Ini juga tujuannya supaya siswa bisa membayangkan visual. Makanya dulu saya nyebutnya itu petani, nih Pak, petani sampah, sampai seperti ini Pak. Ini adalah orang dari Malaysia juga. Nah, jadi kita nyebutnya mereka petani plastik karena sebelumnya mereka bertani padi. Tapi melihat potensi plastik ini menghasilkan banyak uang, akhirnya sawahnya dia ini Pak, merelakan sawahnya untuk didamping sampah. Jadi petani sampah gitu bisa gitu. Terus kemudian ini di desa banget Pak. Coba bayangin satu desa kayak gitu, itu sampah impor itu yang residunya Pak, yang tersisa yang tidak ada nilai jual. Segitu banyak. Terus anak-anak bisa lihat jalan. Anak-anak, terus dampak pembakaran terbuka. Kemudian beberapa pabrik tahu di sekitar Sidoarjo ini diambil oleh pabrik tahu sebagai bahan bakar. Jadi tahu-tahu di sini tuh pakai bahan bakar plastik. Terus kemudian kita boomingkan, kita narasikan kalau ini tuh nggak benar gitu. Sampai bupatinya marah dan kita nggak peduli karena ini memang salah. Tapi kan memang ini nggak boleh dilakukan terus gitu loh kalau menurut kami. Karena menurut penelitian kami Pak, itu kami mengambil sampel tahu ini sudah ada plastiknya. Tahu itu sendiri sudah ada plastiknya. Karena kan simpelnya adalah ini juga liputan 6 juga meliput, kalau dengan di YouTube liputan 6 tahu tropodo atau tahu plastik langsung keluar. Jadi ini kan kalau sifatnya plastik itu kalau dibakar kan dia berterbangan ya Pak. Itu berpotensi untuk hinggap lagi ke sini. Jadi masuk ke makanan, ke food chain, jadi ke rantai makanan pun sudah masuk. Terus kemudian ini Perdana Menteri Malaysia bermasalah. Dan justru Pak, negara Malaysia waktu itu menjadi negara yang paling tegas untuk menolak plastik masuk ke Malaysia. Ini kontainernya nih? Iya, daripada Indonesia. Ya, isinya sampah. Bukan Perdana Menteri tapi kayak Menteri KLHK gitu, Menteri Lingkungan Hidup gitu. Justru Indonesia malah dipolitisasi dan lain. Dia malah tegas, langsung Malaysia, Filipina itu langsung kontainernya disuruh balikin ke negaranya. Bagus sih. Kalau Indonesia ditahan dulu Pak, prosedurnya tahan dulu sampai berbulan-bulan sampai isinya mereda. Baru. Oke, masuk lagi. Ini juga waktu pembongkaran bisa lihat bahwa kontainer ini dari
negara-negara pengirim ya ini juga bermasalah gitu, kayak ditemukan sebenarnya nggak sopan juga sih, karena beberapa yang kita temukan ya Pak ya, kan tadi saya cerita kalau kita beli 2 truk ya, itu ternyata banyak loh Pak, ada plat mobil, terus kemudian dari pakaian pribadi itu ada celana dalam, ada BH bra itu juga ada ditemukan. Jadi semua sampah dibuang dan ada 3. Kalau kami sih brand auditnya atau audit sampah ini sih ada 3 yang kita temukan paling banyak itu food packaging ya, seperti itu wadah makanan, personal care Pak, kosmetik itu juga banyak, sama household product kayak pel-pelan, deterjen itu juga banyak. Ada 3 tipe sampah yang paling banyak dibuang. Yang sering kita temukan di sampah impor itu 3. Iya, ini di nama. Mengatakan bahwa kita sudah tersusun di lokasi.